Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang selalu merasa tahu semuanya? Mereka ngomong seolah-olah segala hal sudah jelas, tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, kalau kamu pikir orang seperti ini cuman ada di film atau cuma karikatur orang bodoh, mungkin kamu harus berpikir ulang. Kenapa? Karena kebodohan itu seringkali dimulai dari satu hal yang sederhana, terlalu yakin dengan kebenaran pribadi dan menutup diri dari pandangan lain. Tapi, kenapa orang bisa begitu? Apa sih yang bikin mereka nggak bisa lihat kalau mereka mungkin nggak tahu segalanya? Nah, hari ini kita bakal bahas soal itu dengan perspektif psikologi dan sedikit filosofi dari stoikisme. Jadi, siap-siap buat membuka pikiran kamu lebih lebar lagi, karena kebodohan nggak selalu seburuk yang kita kira kok. Kalau kamu merasa ini menarik, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin juga perlu tahu tentang ini. Oh, dan jangan lupa komen, ya, kasih tahu pendapat kamu soal topik ini dan siapa tahu kita bisa belajar bareng. Sekarang, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pernah nggak ketemu orang yang selalu merasa paling benar? Yang kalau debat, udah kayak Wikipedia berjalan, tapi versi yang isinya belum diupdate. Nah, orang-orang kayak gini sering disebut mengalami efek Dunning-Kruger, fenomena psikologis, di mana orang dengan pengetahuan minim merasa paling pintar. Mereka nggak sadar kalau sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa. Stoikisme punya pandangan yang menarik soal ini. Filosofi ini bilang bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari kesadaran akan ketidaktahuan diri sendiri. Kata Epictetus, bukan apa yang kita ketahui yang menjerumuskan kita, tapi keyakinan salah yang kita pikir benar. Ini mirip kayak orang yang jalan di hutan sambil bilang, santai, gue hafal jalan ini, tapi akhirnya nyasar 3 hari dan muncul di berita TV. Terus kenapa orang-orang kayak gini bisa berbahaya? Karena mereka ngotot mempertahankan kebenaran pribadi dan menolak pandangan lain. Logikanya, kalau kita terlalu yakin udah tahu semua jawaban, kita bakal berhenti belajar dan malah membatasi perspektif. Dari sini, kita nggak cuma bikin kesalahan buat diri sendiri, tapi juga bisa menyesatkan orang lain. Dalam psikologi, fenomena ini disebut bias konfirmasi, kecenderungan untuk mencari informasi yang cuma mendukung keyakinan kita, sambil mengabaikan fakta yang berlawanan. Misalnya, percaya kalau minum kopi bisa bikin lebih pintar, terus kamu cuma cari artikel yang bilang kopi baik untuk otak, dan gak peduli kalau ada penelitian lain yang bilang kopi berlebihan bikin cemas. Terus gimana caranya supaya kita nggak jadi orang bodoh? Stoikisme ngajarin untuk selalu meragukan diri sendiri, mempertanyakan pemikiran kita, dan bersikap terbuka terhadap perspektif baru. Dalam bahasa lain, kalau kamu merasa paling pintar di ruangan, mungkin kamu perlu pindah ruangan. Jadi sebelum kamu yakin banget sama pendapat sendiri, coba cek lagi. Jangan-jangan kamu cuma percaya sama kebenaran pribadi yang udah expired. Dan kalau kamu udah kepalang yakin, ya udah minimal pastikan GPS-nya nyala, biar gak tersesat beneran, Blay. Pernah dengar istilah, lebih baik punya musuh yang jahat daripada teman yang bodoh? Kedengarannya kasar, tapi ada alasan kenapa pepatah ini sering dipakai. Orang bodoh yang terlalu yakin dengan pendapatnya itu kayak GPS rusak, sok tahu arah tapi ujung-ujungnya bikin kita nyasar di tempat asing. Dan yang bikin ngeri, mereka nggak sadar kalau mereka salah. Stoikisme punya pandangan tajam soal ini. Mereka percaya bahwa kebodohan yang tertutup dari kritik lebih berbahaya daripada kejahatan yang disengaja. Kenapa? Karena orang jahat biasanya punya tujuan jelas, entah itu keuntungan atau kekuasaan. Tapi orang bodoh, mereka bikin kekacauan tanpa sengaja sambil percaya kalau mereka lagi menyelamatkan dunia. Contohnya ada di sejarah, Perang Peloponnesian antara Athena dan Sparta.
Perang ini dipicu oleh pemimpin yang terlalu percaya diri dengan keputusan mereka, padahal strategi mereka kayak rencana liburan tanpa itinerary. Berantakan. Hasilnya, ribuan nyawa melayang gara-gara keputusan yang keliru. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai effect overconfidence, kecenderungan orang untuk mengecilkan risiko dan melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Orang-orang ini jarang mikir panjang karena mereka nggak terbuka sama pendapat lain. Dan ini bukan cuma masalah zaman dulu. Lihat aja hari ini, dari pemimpin negara sampai atasan di kantor yang ngotot tanpa bukti jelas. Masalahnya, orang-orang kayak gini gampang bikin keputusan yang merugikan banyak orang. Terus, solusinya apa? Stoikisme ngajarin kita untuk selalu skeptis terhadap keyakinan kita sendiri. Seneca pernah bilang, kita harus belajar lebih banyak dari kegagalan orang lain, karena hidup ini terlalu singkat untuk membuat semua kesalahan sendiri. Intinya, daripada ngikutin orang yang kelihatan yakin tapi nggak tahu apa-apa, lebih baik ambil waktu buat mikir panjang dan dengar pendapat lain. Jadi kalau ketemu orang yang terlalu percaya diri tapi nggak paham fakta, coba tanyain satu hal simple. Kamu yakin atau cuma nggak tahu kalau kamu salah? Kalau jawabannya panjang dan muter-muter, siap-siap aja Blay, kamu mungkin lagi diajak nyasar bareng. Pernah ketemu orang yang kalau debat kayak robot auto reply, pokoknya apa yang dia bilang benar, titik. Kayak hidup ini hitam putih aja, nggak ada ruang buat abu-abu. Nah, inilah masalah ketidakterbukaan terhadap ambiguitas yang bikin orang kelihatan, ya, bodoh. Dalam psikologi ada istilah intoleransi terhadap ketidakpastian. Orang dengan sifat ini nggak nyaman sama situasi yang nggak pasti atau ambigu. Mereka maunya jawaban yang cepat dan pasti, meskipun sebenarnya dunia ini lebih sering seperti soal ujian esai dibanding pilihan ganda. Contohnya, pernah lihat orang yang percaya teori konspirasi? Mereka suka banget narasi sederhana kayak, ini pasti ulah elit global. Kenapa? Karena otak mereka lebih suka penjelasan simpel daripada menerima fakta bahwa dunia itu rumit dan gak semua hal punya jawaban jelas. Dari sisi stoikisme, pendekatan ini jelas bahaya. Epictetus pernah bilang, orang bijak adalah mereka yang bisa hidup dengan ketidakpastian. Stoik percaya bahwa hidup ini penuh ketidakpastian, dan kebijaksanaan sejati datang dari menerima hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi orang yang nggak bisa menghadapi ambiguitas, mereka sering memilih keyakinan yang salah, tapi nyaman. Misalnya, lebih percaya rumor ketimbang fakta ilmiah, karena rumor lebih gampang dicerna. Ini seperti lebih percaya cuaca besok bakal cerah cuma gara-gara langit kelihatan biru hari ini. Padahal BMKG udah bilang bakal hujan badai. John Keats, seorang penyair, pernah memperkenalkan konsep kemampuan negatif. Kemampuan untuk bertahan di situasi yang gak pasti tanpa buru-buru nyari jawaban. Ini yang bikin seseorang bisa berpikir kreatif dan melihat masalah dari berbagai sudut. Jadi, gimana caranya biar nggak terjebak dalam pola pikir kaku ini? Stoikisme ngajarin untuk melatih diri menghadapi ambiguitas dengan tenang. Seneca pernah bilang, hidup ini seperti sungai liar. Kadang arusnya pelan, kadang deras, tapi tugas kita adalah belajar berenang, bukan mengatur alirannya. Jadi kalau ada yang terlalu yakin sama satu jawaban, coba tanya, kamu yakin beneran atau cuma takut menghadapi kemungkinan lain? Kalau jawabannya cuma, pokoknya bener, ya udah, Blay, mungkin kita perlu siapin pelampung buat berenang sendiri. Bayangin gini, Blay, kamu naik pesawat terus kaptennya ngomong, "Woi, tenang aja, saya belum pernah terbang sebelumnya, tapi saya yakin bisa." Apa yang kamu lakuin? Duduk manis atau langsung cari parasut? Nah, fenomena kayak gini sering kejadian di dunia nyata. Orang yang gak kompeten tapi penuh percaya diri sering dapat posisi penting. Mereka bukan cuma gak tahu apa yang mereka gak tahu, tapi juga yakin banget kalau mereka paling tahu segalanya. Dan kalau mereka punya kekuasaan,
Hasilnya bisa lebih chaos dari wifi lelet pas lagi meeting online. Dalam psikologi ini disebut efek Dunning-Kruger. Orang yang punya kemampuan rendah tapi merasa lebih pintar daripada yang sebenarnya. Mereka nggak sadar kalau keputusan mereka bisa bikin situasi makin buruk karena mereka nggak ngerti batas kemampuan sendiri. Stoikisme udah ngingetin soal bahaya ini dari zaman dulu. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi yang terkenal bijaksana, pernah bilang, lebih baik punya pemimpin yang diam tapi bijak daripada yang cerewet tapi kosong. Filosofi ini ngajarin bahwa pemimpin sejati itu harus rendah hati dan terus belajar, bukan asal bunyi dan sok tahu. Contohnya, Perang Troya. Ada satu raja namanya Agamemnon yang keputusannya diwarnai ego dan nafsu kuasa. Dia yakin kalau perang itu ide brilian, padahal akhirnya cuman bikin ribuan orang mati sia-sia dan kuda kayu jadi simbol kebodohan taktik perang. Masalahnya, pemimpin yang nggak kompeten tapi overconfidence sering lebih gampang dipercaya orang. Kenapa? Karena kepercayaan diri mereka bikin orang lain ikut yakin. Dalam psikologi, ini disebut halo effect. Kita lebih cenderung percaya orang yang terlihat percaya diri, meskipun faktanya mereka salah besar. Terus gimana caranya biar kita nggak jadi korban pemimpin model gini? Stoikisme ngajarin untuk selalu menilai keputusan berdasarkan logika, bukan emosi. Seneca pernah bilang, lebih baik menunggu dan berpikir daripada berlari dan tersesat. Jadi, kalau ada pemimpin yang terlalu yakin sama idenya tapi nggak punya bukti jelas, coba tanya satu hal. Apa ini beneran solusi atau cuman ego yang disamarkan jadi rencana? Kalau jawabannya lebih banyak drama daripada fakta, ya udah Blay, mungkin kita lebih aman jalan kaki daripada naik pesawatnya. Pernah nggak sih, Blady, kamu debat sama orang yang bilang, kalau nggak setuju sama aku berarti kamu musuh? Kayak hidup ini cuma ada dua pilihan, hitam atau putih. Padahal dunia nyata lebih mirip lukisan abstrak, penuh warna campuran dan garis-garis yang bikin bingung. Nah, masalah ini muncul karena nggak semua orang bisa menahan dua pikiran yang bertentangan sekaligus. Dalam psikologi, ini disebut cognitive dissonance. Rasa nggak nyaman saat kita menghadapi dua ide yang berlawanan. Tapi orang bodoh, mereka lebih suka jalan pintas mental buat merasa nyaman, meskipun harus memotong logika di tengah jalan. Contohnya, pernah lihat orang yang bilang, teknologi itu jahat, sambil ngetik status panjang di media sosial, atau yang teriak, ilmuwan nggak bisa dipercaya, sambil minum obat resep dokter. Nah, itu contoh nyata ketidakmampuan menghadapi kontradiksi. Stoikisme sebenarnya udah ngajarin soal ini sejak lama. Epictetus bilang, jika kamu ingin bijak, belajarlah menerima kenyataan yang bertentangan tanpa kehilangan ketenangan. Orang bijak bisa melihat dua sisi argumen tanpa buru-buru menghakimi. Mereka tahu bahwa kebenaran seringkali ada di tengah-tengah, bukan di ujung ekstrem. John Keats, seorang penyair, bahkan memperkenalkan konsep kemampuan negatif, kemampuan untuk tetap tenang di tengah kebingungan dan gak langsung mencari jawaban pasti. Ini seperti duduk di tengah hujan tanpa buru-buru nyari payung, karena kadang kita perlu merasakan hujan dulu sebelum paham kenapa langit menangis. Masalahnya, banyak orang yang lebih suka jawaban simpel dan cepat. Mereka nggak mau ribet mikirin berbagai sudut pandang karena itu bikin otak mereka pusing. Padahal justru kemampuan untuk menahan kontradiksi ini yang bikin kita bisa berpikir kritis dan kreatif. Jadi, gimana caranya biar nggak terjebak di pola pikir sempit ini? Stoikisme ngajarin untuk selalu bertanya, apakah ada perspektif lain yang belum aku lihat? Marcus Aurelius bilang, kebenaran yang lengkap hanya bisa muncul jika kamu berani melihat dari semua sisi. Jadi Blay, kalau ada yang bilang, aku selalu benar, coba tantang balik, kenapa kamu takut salah? Kalau jawabannya cuma, karena aku yakin, ya udah, kadang logika emang kalah sama ego, tapi kita tetap bisa ketawa sambil nunggu mereka sadar sendiri.
Bayangin kalau hidup itu kayak film detektif noir, di mana semuanya abu-abu, penuh teka-teki, dan gak ada yang hitam putih. Nah, ada orang-orang yang gak tahan sama kondisi kayak gitu. Mereka pengen semua masalah selesai dengan satu jawaban pasti. Tapi, hidup ini gak semudah itu, Blay. Kadang jawabannya gak ada, atau malah ada banyak jawaban yang saling bertentangan. Ketidakmampuan menghadapi ambiguitas adalah salah satu penyebab kenapa banyak orang jadi bodoh. Mereka lebih memilih percaya pada jawaban yang jelas dan pasti, meskipun kadang itu cuma ilusi kenyamanan. Ini adalah fenomena psikologis yang sering disebut perluan untuk kepastian. Orang yang punya kebutuhan tinggi untuk kepastian cenderung merasa cemas dan gak nyaman kalau mereka dihadapkan pada situasi yang gak jelas. Contoh sederhananya, Blay pernah lihat orang yang langsung nanya ke Google setiap kali ragu sama keputusan kecil kayak, harusnya aku makan pizza atau sushi? Padahal hidup ini bukan cuma soal pilih pizza atau sushi. Banyak keputusan dalam hidup yang gak punya jawaban hitam putih. Kita harus bisa merangkul ketidakpastian, bahkan itu adalah salah satu keterampilan yang diajarkan dalam stoikisme. Marcus Aurelius, sang kaisar bijaksana, sering menulis tentang menerima ketidakpastian. Dia bilang, jangan berharap segalanya berjalan sesuai keinginanmu, tapi harapkan diri kamu untuk tetap tenang meski segalanya tidak sesuai. Ini adalah seni dari ketenangan batin, memahami bahwa kita nggak akan selalu tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan itu nggak apa-apa. John Keats, si penyair romantis, bahkan mempopulerkan konsep negative capability, kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan menerima ambiguitas. Ini adalah kemampuan untuk mengakui bahwa kita nggak selalu harus tahu segalanya untuk terus maju. Keats percaya kalau kita bisa menerima ketidakpastian itu, kita jadi lebih kreatif dan terbuka dengan berbagai kemungkinan yang ada. Sayangnya, orang yang nggak bisa menghadapi ambiguitas ini sering jadi pemikir instan. Mereka cepat mengambil keputusan tanpa melihat seluruh gambaran. Mereka lebih suka percaya pada apa yang nyaman dan familiar, meskipun itu bisa bikin mereka terjebak di pola pikir sempit. Jadi, gimana caranya kita bisa menghadapi ambiguitas dengan bijak? Stoikisme mengajarin untuk berhenti mengejar jawaban pasti dan mulai menikmati perjalanan berpikir. Epictetus pernah bilang, jangan khawatir tentang apa yang tidak kamu tahu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dengan kata lain, kita nggak akan pernah tahu segalanya. Tapi yang penting adalah kita tetap bisa bertindak dengan bijaksana, meskipun nggak ada kepastian. Jadi, Blay, kalau hidup mulai terasa membingungkan dan nggak jelas arahnya, ingat aja, nggak apa-apa, nggak tahu semuanya. Kadang kita harus biarkan hidup itu sedikit berantakan, karena di situ justru tempat kita menemukan jawaban yang lebih keren dari yang kita kira. Pernah nggak sih, Bay, kamu ketemu orang yang bilang, aku nggak butuh pendapat orang lain karena aku sudah tahu segalanya. Wah, kalau ketemu orang kayak gitu, seakan hidup mereka itu sudah kayak aplikasi yang selalu terupdate, padahal kenyataannya, ya nggak gitu-gitu banget. Pemikiran terbuka dan refleksi diri adalah dua hal yang harus dimiliki kalau kita nggak mau terjebak dalam kebodohan yang datang dari rasa kepastian palsu. Orang yang nggak bisa berpikir terbuka dan nggak mau merenung seringkali terjebak dalam pandangan sempit mereka. Mereka terlalu yakin kalau pandangan mereka itu yang terbaik dan nggak ada ruang untuk yang lain. Nah, ini yang akhirnya bikin orang jadi buta terhadap kemungkinan lain. Apa yang terjadi kalau kita nggak mau mendengarkan pendapat orang lain atau nggak mau merefleksikan diri? Kita jadi stagnan. Otak kita nggak berkembang karena nggak ada tantangan baru yang masuk. Ingat, manusia itu bukan robot yang diprogram buat berjalan terus tanpa mikir. Kita perlu tantangan buat berkembang, dan tantangan itu datang dari pemikiran terbuka dan refleksi diri.
Dalam stoikisme, kita diajarkan buat selalu menerima perubahan dan membuka diri terhadap pembelajaran. Seneca bilang, belajarlah dari orang yang lebih bijak, bukan hanya dari pengalamanmu sendiri. Artinya, kita nggak perlu menunggu kesalahan besar untuk belajar. Pendapat orang lain, pengalaman orang lain, bahkan buku yang kita baca, bisa jadi pintu masuk ke pemahaman yang lebih dalam. Tapi, nggak semua orang bisa menerima hal ini kan? Banyak yang merasa, aku udah punya pendapat, kenapa harus dengar orang lain? Nah, ini yang bikin orang cenderung terjebak dalam echo chamber. Suatu ruang di mana semua suara sama dan hanya mengulang apa yang sudah kita yakini. Ini berbahaya karena kita nggak pernah mendengar perspektif baru. Pada akhirnya, pemikiran terbuka dan refleksi adalah alat untuk menjaga otak kita tetap tajam dan penuh rasa ingin tahu. Ketika kita refleksi, kita memeriksa diri dan bertanya, apakah aku benar-benar paham? Apakah aku sudah mendengar semua sisi dari cerita ini? Itulah yang membuat kita lebih bijak dan tidak terjebak dalam kebodohan. Jadi, Blay, kalau ada orang yang bilang, aku nggak butuh feedback, aku udah tahu segalanya, tanya aja, kalau kamu udah tahu segalanya, kenapa hidup masih penuh dengan masalah? Karena hidup itu nggak pernah selesai dengan satu jawaban. Yang penting adalah kita terus berkembang dan terus belajar. Akhirnya, Blay, kita sampai di bagian yang bisa dibilang, gitu doang. Tapi percayalah, ini yang paling penting. Kebodohan bukan soal seberapa banyak yang kita tahu, melainkan seberapa terbuka kita terhadap apa yang gak kita ketahui. Kebodohan datang ketika kita terlalu yakin dengan apa yang kita pikir benar tanpa ada ruang untuk melihat hal lain. Melihat kebodohan dari sisi psikologi dan stoikisme, ternyata kita semua rentan loh untuk jatuh ke dalam perangkap ini. Kalau kita terlalu percaya dengan kebenaran pribadi kita, nggak mau terima ketidakpastian, dan nggak punya kemampuan untuk merefleksi diri, kita bisa terjebak di dalam echo chamber yang mengunci kita dari pemahaman lebih dalam. Namun, ada satu cara untuk menghindari kebodohan itu. Terus terbuka terhadap dunia luar dan berani bertanya, apa yang belum aku pahami? Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menghargai ketidakpastian karena itu yang memberi kita ruang untuk berkembang. Dengan menerima bahwa kita nggak akan pernah tahu semuanya, kita justru bisa berkembang jadi lebih bijaksana. Tapi ingat, refleksi diri itu bukan cuma tentang merasa lebih pintar, Blay. Ini tentang menjaga agar pikiran kita tetap tajam dan penuh rasa ingin tahu. Pemikiran terbuka dan refleksi itu nggak hanya membantu kita melihat sisi lain dari kehidupan, tapi juga memudahkan kita untuk berpikir lebih dalam, tanpa terjebak dalam kebodohan yang datang dari kepastian yang semu. Jadi, mari kita mulai sekarang untuk nggak terlalu yakin dengan apa yang kita pikir tahu, tapi lebih banyak bertanya, apa yang belum aku pahami? Karena siapa yang tahu, mungkin jawaban dari pertanyaan itu bisa membuka pintu menuju kebijaksanaan yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Plot twist. Ternyata menjadi bodoh itu kadang bisa jadi hal yang pintar, karena hanya orang yang mengaku bodoh yang masih mau terus belajar, kan?